abang-abangku semuanya, selamat siang bosku. Selamat di hari Minggu teman-teman. Apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat ya, dan dimudahkan segala urusannya, dan diberikan kelancaran segala sesuatunya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, sekarang saya ingin mengajarkan ya di hari Minggu ini, khusus untuk teman-teman, bagaimana sih kita bisa survive, bagaimana sih kita bisa berhasil, bagaimana sih kita bisa terus berjalan. Bukan banyaknya profit, tetapi besok kita masih bisa entry. Besok yang lagi kita masih bisa entry. Besok yang lagi kita masih bisa entry. Itu yang dinamakan survive, itu yang dinamakan konsisten. Buat apa hari ini kita profit banyak, tetapi besoknya kita tidak bisa entry alias MC atau rungkat bosku. Ya, ini khusus untuk teman-teman yang pemula ya, seperti saya juga pemula. Saya ingin mengajarkan teman-teman agar kita masih bisa bertahan di Quotek ini. Oke? Oke, langsung aja deh. Sebelum itu kita ngopi dulu lah, biar tidak sinting ya nggak. Bismillah. Satu isep, dua isep ya. Oke, saya mau login dulu ya teman-teman ya. Oke. Di refresh. Oke, di sini kode notifikatornya tinggal di copy, lalu dipastekan di sini, masuk kita. Oke, saya di sini sudah login, dan teman-teman lihat terakhir itu di akun tutorial ya. Di akun tutorial saya itu trading di tanggal 27 Desember. Untuk teman-teman yang belum lihat trade saya di tanggal 27 Desember, dilihat dulu ya. Jangan lupa di like-nya, jangan lupa di subscribe. Oke, teman-teman, saldo saya itu awalnya deposit 1000 ya. Kalau teman-teman sering mengikuti saya, $1000. $1000 mana nih? Saya mulai deposit dari $1000 nih teman-teman. $1000. Lalu saya ambil bonus 35% ya, jadi 1350, dan yang dapat ditarik itu 1419. Tapi dalam akun 1760, artinya saya masih trade itu di dalam bonus ya. Oke. Nah, di sini saya umpamakan modal saya itu hanya $20 ya. Saya umpamakan modal saya itu hanya $20 lah. Berarti anggaplah kita entry berapa ya? $3 lah. Ya, anggaplah modal saya itu $20 ya, anggap ya. Jadi kalau teman-teman yang modalnya $20, ya saya tidak menyarankan modalnya $20 karena memang terlalu tipis ya. Tapi ya kita akan coba dari modal $20. Anggaplah saya modal $20 ya. Anggaplah saya modal $20. Jadi kalau modal $20 tidak bisa pakai money management teman-teman, karena memang ya udah $20 gitu ya. Susah ngaturnya gitu. Ya. Kita akan buka-buka dulu aset. Pasti teman-teman sudah tahu ya, terutama teman-teman yang sering mengikuti saya hanya menggunakan dua indikator, Bollinger Band dan CCI. Dan untuk teman-teman yang baru nyasar ke channel saya seperti angin, silakan cek di deskripsi YouTube saya, karena di situ sudah saya kasih panduannya secara detail dan lengkap ya. Kita akan buka-buka dulu aset yang mendukung dari metodenya. Oke, kita lihat di aset GBP USD. Kalau teman-teman di sini adalah batas support, di sini adalah batas support, dan dia di area batas support ya. Karena memang metode saya adalah metode breakout ya, atau breakdown, maka saya akan entry penembusan namanya ya. Kalau kita lihat dari CCI juga turunnya cukup langsam ya.
Di sini turunnya buat cukup langsam, kita lihat. Oke, di sini saya akan entry 3 dolar, cep langsung. GBP USD 90%. 3 dolar. Lulu. Kok jadi 53% bosku? Tiba-tiba langsung berubah 53% coy. Enggak. Setelah saya entry masih 90% tuh teman-teman ya. Terus kalau ini entry lagi dapatnya baru 53%. Berarti saya tidak akan entry lagi di sini nih. Oke, rungkat loncat bosku. Loncat. Balmot coy, balmot. Alhamdulillah balmot ya. Kita akan cari lagi yang mendukung dari metodenya karena cuma 53%, kita hapus aja. Kita cari yang persentasenya besar supaya mendapatkan benefit yang maksimal untuk kita sebagai tradernya. PP 82% bro. PHP 93%. Ini dia GBP. Ini batas resisten nih. Batas support di sini ya. Saya akan entry di sini teman-teman, 3 dolar. Oke. Saya entry di situ ke bawah. Kenapa? Pasti teman-teman tahu dia sudah menembus di sini, harusnya di sini ya. Di sini pas sudah menyentuh kita entry, tapi di sini adalah batas supportnya kalau teman-teman lihat di sini. Ini adalah batas support ya, karena memang saya metode saya adalah metode breakdown atau penembusan ya, atau breakout begitu istilahnya. Oke. Kita lihat bosku. Masih ada waktu. 5, 4, 3, 2, 1, boom, meletus. Entry pertama sudah profit 2.79 ya kan. Nah, di sini mau saya kompon ya, nanti saya akan entry 2 kali ya. Kita cari lagi ya, sebetulnya masih bisa ini teman-teman ya. Karena di sini menurun ya, ini naik tapi ini turun. Coba kita lihat di sini ya. Ini naik, turun, tapi sini tetap naik teman-teman nih. Masih kuat ini. Untuk bayar masih bisa akumulasi nih. Saya akan kompon di sini. Oke. Saya kompon, saya naikin ke atas. Di GBP CAD. 88%. Sambil santai ya bosku ya. Bismillah. Jadi kompon saya ini berhasil. Tiga, dua, satu, boom, meletus komponnya. Aduh, angin bosku, angin. Saya udah profit 8.07 dolar. Ya, artinya sudah mau mendekati 50% ya kan? 40% lah ya. Oke. Kita akan tunggu dulu nih. Oke, kita cari lagi lah yang lain. Tetap, ini adalah supportnya di sini. Kita lihat CI sih belum menyentuh negatif 100 ya. Kita buka-buka dulu. Udah keluar, ini sudah keluar. Oke, di sini saya akan entar dulu.
Di sini adalah batasnya. Tunggu satu candle lagi nih. Atau kalau kita mau entry agak ke atas sedikit ke bawah ya, mendekati ini karena di sini ada buyer. Nah, di sini bisa nih. Oke, di sini saya entry. $3 aja dulu. Yang tadi komponnya berhasil, sekarang open $3 lagi. Kita lihat teman-teman. Oke, 3, 2, 1, boom. Meletus. Oke, saya sudah profit 10,71. Artinya saya sudah profit 50% ya. Dimana tadi modal saya kan $20 ya teman-teman ya. Tadi saya sudah bilang modal saya $20. Oke. Semuanya alhamdulillah gansut. PP. Di sini resisten USPHP. Oke. Kuat naiknya di sini teman-teman meskipun belum menyentuh ya. Oke, saya kompon di sini ke atas. Bismillah, kompon saya berhasil di USD PHP. Jadi teman-teman lihat, saya entry di saat profit ya buat pembelajaran teman-teman, di saat loss buat pembelajaran teman-teman. Kenapa saya entry di situ, kenapa saya loss, kenapa saya profit? Ya ini buat pembelajaran teman-teman agar tidak jatuh di lubang yang sama di saat saya mengalami loss begitu. Di saat profit ya teman-teman ambil pelajarannya. Oh ini nih profit seperti ini. Gitu. Apakah berhasil? Diam di situ bosku 5 detik. Meletus kompornya. Oke, saya sudah profit 15,87 dolar. Kuat lagi dia naik lagi, bro. Oke. Kita akan cari lagi. Ini rapi nih teman-teman nih. Cukup rapi di sini, lihat. Set, set, set. Adalah batas ini support menjadi resisten. Udah keluar nih, mau saya entry nih. Saya entry aja. Sudah. Pas di situ $3. Bismillah di sini berhasil juga karena memang dari sisi E-nya rapi banget ya teman-teman ya. Dari sisi E-nya rapi banget. Wah, ayo bisa dong. Dapat slidingan manja boleh. Jangan slidingan kampret aja bosku. 5, 4, 3, 2, 1, boom. Meledak bosku. Saya sudah profit berapa ini? 18,63 ya. Sedikit lagi ya, udah berapa itu? $20 ya. Udahlah. Soalnya gini teman-teman lah. Ada yang komentar, ya saya nggak tahu ya ini siapa. Jadi gini teman-teman, yang komentarnya seperti ini. Bentar, saya bacakan ya. Dari @analisa technical trader apa nggak tahu ya. 12 jam yang lalu
Aslinya nggak bisa teknikal WK, cuma abang ketolong modal aja WK. Coba modal 200.000 pasti rungkat. Saya nggak tahu ini siapa, mungkin ya bocil TikTok begitu ya kali ya. Ya nggak tahu dah bocil-bocil apa gimana gitu ya. WK coba modal 200.000 pasti rungkat ya. Nah dia bilang, udah tahu modal 200.000 itu secara rata-rata itu pasti rungkat. Ya. Nah, jadi teman-teman, kalau dibilang nggak bisa teknikal, saya sebetulnya bukan masalah teknikal bisa atau tidak bisa teknikal, teman-teman. Karena memang semuanya harus seimbang. Teman-teman jago teknikal tapi tidak punya mental, tidak punya modal, tidak punya keberanian, tidak punya keyakinan, ya ambiar bosku. Tidak bisa survive, tidak bisa bertahan. Jadi teman-teman semuanya harus imbang gitu loh. Teknikal juga memang harus dipelajari. Teknikal itu fungsinya adalah meningkatkan probabilitas. Meningkatkan probabilitas win rate-nya gitu, teman-teman. Ya, yang misalnya yang tidak pakai teknikal yang hanya klik aja itu hanya 50%. Dengan mempelajari teknikal, win rate-nya bisa jadi 70% atau 80% atau 60%. Yang paling penting adalah bagaimana kita punya keyakinan, modal yang ideal, lalu bagaimana kita bisa mengatur resiko, meminimalkan resiko, memaksimalkan profit. Itu yang menurut saya yang paling penting begitu ya. Ya mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bermanfaat ya. Ambil yang baiknya, yang buruknya jangan diambil. Dan di sini saya profit 18,63. Tadi kan saya bilang anggaplah saya modal $20 ya. Anggaplah saya modal $20 dan di sini saya sudah profit kurang lebih ya 97%. Anggaplah 100% lah begitu ya. Dan kalau kita dari papan peringkat di sini, peringkat 1 itu ada Bangladesh, di sini ada India, lalu alhamdulillah ada orang Indonesia, IKI IDN, lalu di sini juga ada orang Indonesia. Jadi ya ikut senang, saya ikut bangga ada orang Indonesia yang bisa masuk papan peringkat. Tapi bukan itu poinnya, teman-teman. Poinnya adalah bagaimana teman-teman bukan banyaknya profit, tapi besok masih bisa entry, besoknya lagi masih bisa entry, besoknya lagi masih bisa entry, nanti diakumulasi dalam satuan bulan. Jangan takut rugi, teman-teman. Orang yang takut rugi, ya bisa jadi dia akan rugi beneran. Tapi bagaimana kita diakumulasi dalam satuan bulan, nanti kelihatan. Meskipun hanya profit 10% atau 20%, yang penting untung. Jadi teman-teman bukan masalah jago atau tidak jago, tapi bagaimana teman-teman sadar. Itu yang penting, menjadi seorang trader yang sadar. Ya, oke teman-teman, segitu dulu. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bermanfaat. Ambil yang baiknya, yang buruknya jangan diambil. Sampai ketemu lagi di trading saya selanjutnya. Bye-bye, bosku. JD Trade channelnya YouTube Trader Pemula.